wa taala menyebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah kalau kalian ingin betul-betul bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata itu mungkin mudah bagi semua kita. Namun bentuk rasa syukur yang sebenarnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan perbuatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit, karena mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sedikit, dan syukur itu sendiri adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Muhammad, dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad, dan itu merupakan di antara nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Muhammad itu diambil dari kata-kata hamida, yaitu orang yang betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhirat, dan juga orang yang dipuji oleh semua manusia sampai hari akhirat. Maka kalimat Muhammad diambil dari kata-kata hamida, yaitu yang dipuji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipuji oleh malaikatnya, dan orang yang dipuji oleh semua manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu pujian untuk baginda yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan itulah makna pujian, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad, yang artinya adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekadar dipuji oleh Allah, yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Isa alaihi salam, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang utusan yang namanya adalah Ahmad. Dan Ahmad itu memiliki dua sisi kalau seandainya kita tinjau dari segi bahasa. Yang pertama diambil dari af'al, yaitu Ahmad, dan yang kedua diambil dari Hamid, yaitu orang yang banyak memuji dan banyak yang dipuji. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh semua manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua manusia dibangkitkan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpinnya anak Adam. Dan itu merupakan di antara kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas kalau seandainya kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah yang dilalui oleh Nabi kita yang mulia, terutama yang harus kita ambil pelajaran darinya adalah beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal, ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pesan-pesan yang harus dilaksanakan oleh umatnya, dan itu wajib semua kita harus mengetahui apa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang meninggal, dikala mereka berpesan, pesan mereka itu adalah pesan-pesan yang terpenting, atau kalau bahasa kitanya itu adalah bagian daripada wasiat, dan itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada beberapa wasiat Nabi SAW yang wajib dijaga oleh umatnya. Sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi SAW betul-betul memberikan pesan kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya. Apa pesan Nabi SAW? Agar kita bisa melakukan wasiat terakhir baginda yang mulia SAW. Dan memang pesan Nabi SAW tersebut terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kepada kita kecuali dua perkara yang sangat indah. Yang pertama kitabullah, dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Sebagaimana di akhir kehidupan Nabi SAW ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ma baina daffatain. Yang ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib atau yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang ada di antara dua daffatain, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita Al-Quran dan juga sunnah dan itu secara umum. Namun ada beberapa pesan dari Rasulullah SAW yang harus betul-betul kita jaga, yang harus betul-betul kita ketahui. Apa pesan Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya, dan agar kita tahu dan agar kita mudah melaksanakan dan agar kita bisa melakukan apa yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada kita sebagai umatnya adalah perkara yang sangat penting, yang mana itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Dan itu diantara merupakan pesan Rasulullah SAW kepada kita agar kita betul-betul bisa menjaganya. Apa pesan Rasulullah SAW? Yaitu perkara salat. Itu adalah pesan pertama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikala Nabi meninggal di hari Senin di waktu duha, di pagi harinya Nabi SAW membuka tirai rumahnya. Nabi SAW melihat para sahabatnya sedang melakukan solat berjamaah, solat subuh yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikala Nabi SAW membuka tirai rumahnya, seolah-olah Nabi SAW bangga kepada mereka semua. Dan Nabi SAW tersenyum kepada para sahabatnya. Dan tentunya salah satu yang membuat Nabi bangga kepada para sahabatnya adalah ibadah yang mereka lakukan, yaitu ibadah solat subuh berjamaah. Dan kita tahu bagaimana beratnya salat tersebut, kecuali bagi mereka yang betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dikala menyaksikan para sahabatnya melakukan ibadah salat, Nabi SAW tersenyum, seolah-olah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, kalau seandainya kita ingin membuat Nabi kita tersenyum sebagaimana tersenyumnya Nabi SAW di pagi Senin dikala para sahabat melaksanakan ibadah subuh, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu menjaga ibadah salat, terutama ibadah salat yang berat bagi kaum muslimin untuk menjaganya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hafizu 'ala salawat. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bersama, hafizu 'ala salawat. Hendaklah kalian betul-betul menjaga salat kalian wahai kaum muslimin. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ada ibadah salat yang berat bagi kaum muslimin untuk menjaganya. Salah satunya salat apa? Salat subuh dan salat asar, atau salat subuh dan salat isya. Salat ini merupakan yang dilalaikan oleh kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW betul-betul memberikan pesan yang luar biasa kepada kita bersama ikhwatul Islam. Sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi berpesan kepada kita bersama untuk menjaga salat, dan salat itu merupakan perantara antara kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, dan salat itu merupakan pertanyaan pertama yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dikala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan kita tahu perjalanan kita merupakan perjalanan yang sangat panjang. Kita ada di padang mahsyar bukan dalam waktu yang sebentar. Kita ada di sana 50 alfasanah. Kita akan berada di sana tanpa tahu apa yang akan kita lakukan 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita saja hidup dalam kehidupan dunia hanya 60 sampai 70 tahun.
sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun sahaja, dan sedikit sekali di antara mereka yang bisa melewati umur tersebut. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya alam barzah. Berapa lamanya kita tidak tahu, sampai terjadi hari kiamat. Kemudian dikala terjadi ke hari kiamat, apa yang terjadi? Allah bangkitkan kita semua. Kemudian dikala Allah bangkitkan kita semua, apa yang terjadi? Allah kumpulkan di sebuah tempat, dan itulah yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya adalah tempat kita berkumpul, dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bersunat. Kita juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memakai alas kaki, dan kita tidak tahu berapa lama kita akan ada di sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 50 alfasana, 50.000 tahun kalian akan ada di sana. Sebuah waktu yang sangat panjang. Matahari didekatkan, kita tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali amalan kita masing-masing dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sekian lama, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Baru kita datang kepada Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, terakhir datang kepada Nabi Isa. Semua mereka mengucapkan kalimat yang sama. Aku tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada kalian. Datang kepada yang namanya Muhammad. Akhirnya semua manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Ini adalah tugasku. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia. Sehingga Nabi menyebutkan pada waktu tersebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpinnya anak Adam. Dan Nabi betul-betul merupakan pemimpinnya anak Nabi Adam. Terutama nanti dikala di akhirat, setelah kita berada di padang mahsyar, dikala kita ingin minta tolong kepada para nabi dan para rasul, semua mereka tidak bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita kecuali baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi memberikan syafaat, apa yang terjadi? Maka setelah itulah baru diadakan yang namanya hisab. Dan hisab itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Ada yang pertama disebut dengan hisab, ada yang kedua disebut dengan arad. Dan semua mereka yang dihisab pasti akan diazab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita bersama. Semua mereka yang dihisab pasti akan diazab, karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Yang kedua ada namanya arad. Arad itu hanya sekedar dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua catatan amalan, mulai dari kita balik sampai kita meninggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil tidak akan pernah dilewatkan, apalagi yang besar, kecuali semuanya akan tertulis di dalam catatan tersebut. Dan setiap kita memiliki catatan masing-masing, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikala kita dikumpulkan dan dikala kita dihisab, maka ada dua perkara yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang pertama ada namanya hisab, dan semua mereka yang dihisab pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Kemudian yang kedua ada namanya arad. Arad itu artinya adalah dibacakan semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dibacakan mulai dari mereka balik sampai mereka meninggal, dibacakan semuanya tanpa ditinggal satu pun, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui semua yang kita lakukan, tanpa ada satu pun yang tersisa dan yang tertinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibacakan satu-satu, dibacakan semuanya. Sehingga seorang hamba, dan kita tahu ikhwatul Islam, setiap kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Coba bayangkan bagaimana antriannya. Dan setiap kita akan dipanjangkan, atau setiap kita akan dibacakan buku catatan amalannya, dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kita akan maju. Bagi mereka yang beriman, hisab itu mudah. Antara salat asar dengan salat maghrib saja. Itu bagi mereka yang beriman. Namun bagi mereka yang memiliki banyak kesalahan, berat bagi mereka. Sehingga kenapa kita harus beramal? Kenapa kita harus beribadah? Karena untuk mempersiapkan perjalanan yang sangat panjang, terutama dikala kita dikumpulkan dan dikala Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban kepada kita bersama. Setiap kita masuk, laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang mana tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah Subhanahu wa taala bacakan satu persatu semua yang kita lakukan. Makanya di antara salah satu yang harus kita senantiasa kita kerjakan ikhwatul Islam, ada yang namanya istighfar. Istighfar itu, kenapa disebut dengan istighfar? Istighfar itu diambil dari 3 kata, yaitu ghafara. Ghafara. Ghafara itu asal katanya adalah menutup. Makanya mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang memakai tameng di kepalanya atau sesuatu yang menutup kepalanya disebut dengan minqar. Diambil dari kata-kata ghafara, karena hukum asalnya adalah menutup. Maknanya apa? Istighfar berarti kita minta ditutup oleh Allah apa yang kita lakukan, bukan berarti dihilangkan. Itu yang harus kita ingat. Dikala kita beristighfar, yang kita minta dari Allah adalah ditutup, bukan dihilangkan. Karena catatan amalan itu tidak pernah dihilangkan. Namun kita minta istighfar. Apa makna istighfar? Istighfar itu memiliki 2 makna yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditutup amalan-amalan dosa yang pernah kita lakukan. Maka disebut dengan istighfar. Diambil dari kata-kata ghafara, yaitu kita minta agar dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dihilangkan, karena catatan itu tidak pernah akan dihapus. Kemudian yang kedua, kita minta ditutup, dan yang kedua kita minta dimaafkan. Bukan hanya sekedar ditutup, karena bisa jadi amalan yang kita lakukan ditutup namun tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah makna daripada kalimat istighfar. Salah satu yang akan membuat dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti di akhirat semuanya akan dibacakan. Nah, yang dibacakan ini disebut dengan arad. Yang pertama disebut dengan hisab, yang kedua disebut dengan arad. Arad itu hanya sekedar dibacakan, sehingga dibaca oleh Allah satu persatu, semuanya dibaca. Kemudian setelah dibaca, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di manakala dia mengatakan tidak ada lagi tempat untuk berlari dan dia merasa dia akan celaka, dia merasa dia akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian di saat itulah dia mendapatkan karunia yang luar biasa dari Sang Pencipta Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-yaum, hari ini, wahai hambaku, satartu lak, aku akan tutup semua catatan yang tadi aku akan bacakan. Seorang hamba dikala dia merasa akan binasa, dikala dia merasa dia akan masuk ke dalam api neraka, dikala dia merasa tidak ada lagi tempat untuk berlari, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hari ini aku tutup semuanya dan aku ampunkan dosamu. Itulah yang disebut dengan arad. Sedangkan yang kedua disebut dengan hisab. Mereka yang dihisab pasti diazab. Semuanya akan dibacakan catatan amalannya. Ada hisab, ada arad. Yang dihisab pasti diazab. Yang diarad, itulah mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antaranya. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, itu ada 2 perkara. Yang pertama, hubungan kita seorang hamba dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah perkara salat. Jadi catatan yang pertama kali akan dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang kita lakukan adalah perkara salat. Itu yang pertama. Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan pesan yang luar biasa kepada kita sebagai umatnya, jaga salat kalian. Betul-betul jaga salat kalian. Jangan pernah kalian melalaikan salat. Karena itu merupakan amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, wahai Anlan bin Anlan, bagaimana keadaanmu? Bagaimana salatmu? Kalau seandainya kita berhasil melewati jawaban yang berkaitan dengan salat, maka amalan-amalan yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita gagal dan kita tidak bisa menjaga perkara tersebut, maka yang lainnya akan berat. Kemudian amalan yang kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara sesama manusia, hubungan antara Allah dengan hambanya adalah perkara salat, hubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya adalah perkara darah. Apakah pernah mereka menumpahkan darah kaum muslimin? Apakah mereka pernah melukai saudaranya? Apakah pernah mereka menzalimi saudaranya? Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali ditanya oleh Allah antara dirinya dan hambanya adalah perkara salat. Dan Nabi SAW betul-betul tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya tentang perkara salat, sehingga Nabi SAW memberikan pesan yang itu juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi SAW meninggal, jaga perkara salat kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya dikala Nabi SAW berpesan,
kita betul-betul melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan solat. Bukan hanya meninggalkan solat saja, ikhwatul Islam. Tidak ada sejarahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan solat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu yang harus kita ketahui bersama. Karena memang di antara kewajiban kita, terutama laki-laki, kita seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah salat bersama kaum muslimin, terlepas daripada perbedaan para ulama. Namun kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat wajib di rumahnya. Begitu juga dengan para sahabat, tidak sekalipun di antara mereka yang melakukan salat wajib di rumah mereka, kecuali kalau seandainya mereka betul-betul mendapatkan uzur. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ini, ikhwatul Islam, dia merupakan sahabat Nabi yang buta. Dia tidak bisa melihat, dan dia termasuk di antara muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memiliki dua orang muazzin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia datang kepada Nabi adalah ingin minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana keadaanku. Aku adalah seorang laki-laki yang buta. Tidak ada yang membimbingku untuk melakukan ibadah salat. Apakah aku mendapatkan keringanan agar aku tidak melakukan salat berjamaah bersama sahabat-sahabatku? Apakah aku mendapatkan keringanan kalau seandainya aku salat di rumahku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tahu. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempat mengiyakan, boleh bagimu untuk melakukan salat di rumah karena uzur yang ada pada sahabat tersebut. Dia buta, tidak ada yang membimbingnya. Bagaimana dia akan melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti dia tidak ingin. Dia sangat ingin. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya setelah sahabat ini ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. "Wahai sahabatku, wahai Abdullah, asami'ta nida?" Di dalam riwayat yang lain, "Asami'ta hayya 'alas salati hayya 'alal falah?" Apakah engkau mendengarkan muazzin mengumandangkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah? Apakah engkau mendengarkan orang melantunkan kalimat azan, kalimat tauhid? Maka sahabat tersebut mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Dikala Nabi mendengarkan jawaban Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang tidak ada membimbingnya melaksanakan ibadah salat bersama kaum muslimin, Nabi memberikan jawaban yang tegas, "Fawajabat." Wajib bagimu untuk hadir bersama kaum muslimin melakukan salat berjamaah. Coba bayangkan ikhwatul Islam, seorang yang buta, yang tidak ada pembimbingnya, tidak diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kebugaran, Allah berikan kepada kita kaki yang masih bisa melangkah, Allah berikan kepada kita mata yang bisa melihat, bahkan Allah berikan kepada kita kenikmatan yang tidak diberikan kepada sahabatnya. Namun kita lihat bagaimana para sahabat, mereka betul-betul berbondong-bondong hadir melakukan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, dan salah satunya ibadah yang paling berat dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berpesan dengannya agar kalian betul-betul menjaga ibadah salat. Karena salat itu ikhwatul Islam merupakan perkara yang luar biasa, yang apabila seorang hamba bisa menjaganya, maka seolah-olah mereka sudah menjaga wasiat daripada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi betul-betul berpesan agar bisa menjaga, atau agar umatnya betul-betul bisa menjaga ibadah salatnya. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang mungkin bisa kita ambil manfaat darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia merupakan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menikah dengan putrinya bernama Hafsah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang disebutkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sawwama qawwama, seorang wanita yang betul-betul menghabiskan hari-harinya untuk berpuasa di siang hari, dan di malam harinya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, sebagaimana dia juga istri Nabi di dalam surga. Ayahnya bernama Umar bin Khattab, dan Umar ini merupakan mertua dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
dan dia merupakan pemimpin yang kedua yang menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia merupakan pemimpin yang memimpin kaum muslimin lebih kurang 10 tahun lamanya. Kita tahu bagaimana kisah akhir daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Secara singkat saja ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikala melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, maka di saat itulah masuk salah seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, dan dia sudah membawa pisaunya, yang mana pisau tersebut bercabang dua, dan pisau tersebut atau alat yang akan dijadikan untuk menikam Umar bin Khattab sudah dikasih racun oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian dikala Abu Lu'lu' ini masuk dan Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat dan dia yang menjadi imam kaum muslimin, maka akhirnya dia ditusuk di bagian kirinya. Ada beberapa tusukan yang menyebabkan darah betul-betul keluar dari tubuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang membuat dia pingsan dan langsung tidak sadarkan diri dalam keadaan melakukan salat subuh dan menjadi imam untuk saudara-saudaranya dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Lu'lu' menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang bagian belakang mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu, mereka tidak lagi mendengarkan suara Umar membacakan ayat Al-Quran. Dan Abu Lu'lu' yang tadi menikam Umar, dia pun lari. Setiap sahabat yang berusaha menghalangi Abu Lu'lu', maka dia tikam dengan pisaunya. Dan semua sahabat yang terkena, maka dia pun meninggal, atau mereka pun meninggal. Sehingga disebutkan oleh ahli sejarah, lebih daripada 7 orang sahabat Nabi yang berusaha untuk menghalangi Abu Lu'lu' karena dia sudah membunuh Umar bin Khattab, yang mana semua mereka juga ikut syahid, mereka juga semua ikut meninggal. Yang mana pada akhirnya ada salah seorang sahabat yang melemparkan pakaiannya kepada Abu Lu'lu', sehingga Abu Lu'lu' ini tertutup dengan pakaian sahabat tersebut, dan dia merasa dia tidak akan lagi bisa lari, maka pada akhirnya dia pun membunuh dirinya. Terlepas daripada itu semua, dikala Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, maka dia tidak sadarkan diri. Kemudian dia digantikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, yang menggantikan dan yang melanjutkan salat. Ini masih perkara salat. Salat pun tetap tidak dibatalkan, padahal pemimpinnya Umar bin Khattab, dia sudah dibunuh dan ditikam. Dia tumbang di sana, dia tidak sadarkan diri. Maka majulah Abdurrahman bin Auf, karena memang di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani ulil ahlami minkum. Hendaklah orang-orang yang ada di belakangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bisa menggantikan posisi Nabi, atau mereka yang betul-betul bisa menggantikan posisi imam. Dan itu merupakan di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di belakang Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dialah yang menggantikan posisi Umar bin Khattab untuk melanjutkan ibadah salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian Abdurrahman pun melanjutkan perkara salat. Mereka tidak membatalkan, padahal Umar dalam keadaan demikian. Tidak satu pun sahabat yang membatalkan ibadah salatnya. Mereka menyempurnakan ibadah salat tersebut, walaupun mereka menyempurnakan dalam keadaan ringan. Karena memang biasanya kalau salat subuh, Nabi dan para sahabatnya tidak kurang mereka membaca 100 ayat. Berarti kira-kira 3 sampai 6 halaman. Itulah panjang bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kejadian tersebut, Abdurrahman membaca ayat yang singkat karena ada perkara yang besar, yaitu pemimpin mereka Umar bin Khattab ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' yang berasal dari Majusi. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Umar ini dibawa ke rumahnya. Dikala dia sampai di rumahnya dan dia tidur di pembaringannya, tidak lagi bisa dia melakukan apa-apa, sehingga Umar berpesan kepada anaknya, perintahkan kepada orang, atau kamu sebutkan kepada semuanya, jangan lagi panggil diriku sebagai Amirul Mukminin, panggil aku sebagai Umar, karena sekarang aku tidak lagi menjadi pemimpin kaum muslimin, aku tidak lagi menjadi Amirul Mukminin, karena aku tidak lagi bisa melakukan apa-apa, kata Umar kepada anaknya Abdullah. Kemudian dikala dia berada di pembaringan, tentunya dia sering tidak sadarkan diri, 3 hari lamanya. Setiap apa yang dia makan, setiap apa yang dia minum, keluar seperti apa yang dia makan, keluar seperti apa yang dia minum. Sehingga mereka-mereka yang ada di sana mengatakan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hidup. Betul-betul Umar akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 hari tersebut Umar sering tidak sadarkan diri. Kemudian tentunya, dan ini perkaranya, bagaimana kita dan bagaimana mereka betul-betul menjaga sesuatu yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat mereka yang ingin berjumpa dengan Umar, namun Umar sering dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian mereka pun akhirnya bertanya kepada anaknya bernama Abdullah,
Wahai Abdullah, bagaimana kami bisa berbicara dengan orang tuamu? Bagaimana kami bisa berbicara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia tidak sadarkan diri, dan para sahabat pun mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, karena Umar dalam keadaan sekarat, Umar dalam keadaan sakit yang parah, yang tidak mungkin diganggu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya apa yang disebutkan oleh anaknya Abdullah, kalau kalian ingin berbicara dengan orang tuaku, kalau kalian ingin berbicara dengan Umar bin Khattab, kalau kalian ingin membangunkan dirinya, maka bisikkan di telinganya. Apa yang harus dibisikkan di telinga Umar bin Khattab? Sebutkan kepada Umar tersebut, as-salatu ya amiral mu'minin, salat wahai amirul mu'minin, salat wahai amirul mu'minin. Dikala kalimat salat didengarkan di telinganya, maka seketika itu juga dia akan langsung terbangun. Apa maknanya? Dengan salat itulah yang akan memberikan semangat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan begitu juga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dijadikan salat sebagai alasan untuk menunda ibadah kepada Allah azza wajal. Alasan pekerjaan, alasan perdagangan, alasan ini dan alasan itu, semuanya dihindarkan, semuanya dikeduakan. Yang pertama, tetap beribadah kepada Allah, karena itu merupakan silah antara kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin kehidupan kita, dan Allah pula lah yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang betul-betul wajib dijaga. Dan Nabi berpesan kepada kita semua adalah perkara salat. Sehingga Umar apabila dikatakan kepada as-salatu ya amiral mu'minin, salat wahai amirul mu'minin, maka dia langsung terjaga, dia langsung terbangun, dan dia pun langsung menanyakan apakah sudah masuk waktu salat itu belum. Padahal dia dalam keadaan betul-betul yang betul-betul kita tidak bisa menahannya, betul-betul dalam keadaan sangat parah. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru contoh ikhwatul Islam. Dan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah keadaannya. Perkara yang betul-betul mereka jaga adalah perkara salat. Sehingga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ingat, perkara ini bukan perkara yang sembarangan, perkara yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sehingga senantiasa kita memberikan pesan kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kita bisa datang ke tanah haram, kita bisa datang ke kota Madinah, kita juga bisa datang ke kota Mekah untuk beribadah. Kita lihat bagaimana antusiasnya kita di dalam melakukan ibadah salat. Orang belum azan, kita sudah melakukan persiapan. Bahkan tidak ada di antara kita yang terlambat. Jangankan terlambat salat, tidak ada di antara kita yang terlambat azan pun tidak ada. Kenapa? Antusiasnya kita, semangatnya kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itu semua adalah latihan. Semoga-moga dengan kita terbiasa melakukan yang demikian, dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, agar itu pula lah yang kita lakukan dikala kita dimudahkan oleh Allah kembali ke kampung halaman kita. Kita jaga sesuatu yang biasa kita lakukan. Makanya tidak heran ikhwatul Islam, mereka yang betul-betul menjaga ibadahnya, terutama ibadah salatnya, kita lihat bagaimana Allah juga menjaga mereka, bagaimana juga Allah memberikan kemuliaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka bonus di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bonus di akhirat. Apa bonus di dunia? Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka dalam keadaan kebiasaan yang mereka lakukan. Maka tidak jarang kita memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita iri kepada mereka. Kita ingin bagaimana kita pun termasuk di antara salah satu hamba Allah yang demikian, yaitu mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka salat, ada dalam keadaan mereka sedang tahiyat, ada mereka dalam keadaan sedang takbir, ada dalam keadaan sedang sujud, ada dalam keadaan ruku, dan itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk mereka sebelum Allah berikan kepada mereka pahala yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara ini, perkara yang dipesan oleh Nabi, merupakan perkara yang luar biasa, yaitu untuk menjaga ibadah salat. Sering kita sebutkan ikhwatul Islam, terutama setiap kali ingin memberikan nasihat kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama. Dulu di awal-awal kami datang ke kota Madinah, sekitar 14 tahun yang silam, dikala kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji, dan tentunya dikala atau hari-hari melaksanakan ibadah haji, kita tahu bagaimana penuh sesaknya Masjid Nabawi, bagaimana Masjidil Haram yang ada di Mekah. Tidak kurang dari 5 juta kaum muslimin yang mereka bergantian melaksanakan ibadah haji, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah berziarah ke kota Madinah, dan mereka berada di kota Madinah untuk beribadah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata biasanya mereka ada di sini
kebiasaannya adalah sekitar 8 hari, 7 hari atau 8 hari atau 9 hari, tergantung bagaimana kloter mereka masing-masing. Kemudian kami, dan ini kejadian yang senantiasa kami sebutkan untuk mengingatkan kepada kita bersama, kejadian ini adalah kejadian yang betul-betul terjadi di depan mata kepala kami pribadi. Kami menyaksikannya, kami melihatnya. Biasanya dulu kami kalau ingin pergi ke Masjid Nabawi, biasanya kami pergi sebelum asar, karena memang belajar di kampus itu dari pagi sampai siang. Kemudian siang mungkin makan, istirahat, kemudian sebelum asarnya pergi ke Masjid Nabawi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, sebagaimana biasa untuk menanti salat asar, kemudian ada sebahagian saudara kita kaum muslimin, dia sudah tua, sekitar 65, sekitar itulah umurnya. Salah seorang jamaah haji yang dia juga berasal dari daerah kita, dari negara kita. Kemudian dikala dia melaksanakan salat asar atau sebelum melaksanakan salat asar, karena biasanya sebelum asar itu ada salat sunatnya. Ada 4 rakaat sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba dikala mereka melakukan 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu ada salat sunatnya 4 rakaat. Kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, dan semua kita ingin dirahmati oleh Allah, salah satunya adalah melakukan 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian inilah yang dilakukan oleh saudara atau bapak kita tersebut. Dia solat, rakaat yang pertama lancar, aman. Rakaat yang kedua dia pun mulai ruku, i'tidal, kemudian sujud yang pertama, sujud yang kemudian duduk dari sujudnya, kemudian sujud lagi. Di sujud yang terakhir ini ikhwatul Islam, dia tidak bangkit-bangkit lagi. Dan itu disaksikan, dan kejadiannya kami saksikan di depan mata kepala kami. Kami saksikan di depan kami dia sujud, tidak bangkit-bangkit lagi. Lama dia sujud, sampai orang melaksanakan salat asar pun dia belum bangkit dari sujudnya. Ternyata apa ikhwatul Islam? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya bonus. Inilah amalan yang biasa dilakukan dalam kehidupannya. Dia senantiasa melaksanakan ibadah salat, dia jaga salatnya, sehingga Allah berikan kepadanya bonus, hadiah yang luar biasa. Allah wafatkan dia dalam keadaan kebiasaan yang dia lakukan. Kebiasaan dia apa? Melaksanakan ibadah salat, menjaga salat. Dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia menjaga salatnya, dikala dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga dirinya. Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Sebuah tempat, momen yang paling indah, yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam perkara salat, yang paling indah adalah dikala kepala kita yang berharga kita letakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikala itu pula lah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita iri kepada saudara-saudara kita yang demikian? Dan kita semua berharap kepada Allah bagaimana kita diwafatkan dalam keadaan beribadah, terutama ibadah salat. Namun bagaimana caranya? Caranya jaga ibadah tersebut. Apabila kita menjaga, Allah pun akan menjaga kita. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maknanya? Kita jaga ibadah kita, terutama ibadah yang diwasiatkan oleh baginda yang mulia. Apa tersebut? Apa ibadah tersebut? Yaitu ibadah salat. Agar Allah menjaga kita. Karena apabila kita sudah menjaga Allah, dan bagaimana menjaga Allah? Menjaga aturan Allah, menjaga ibadah yang Allah wajibkan. Dan yang paling ditekankan kepada kita, karena itu akan kita lakukan siang dan malam, 5 kali minimal kita akan melakukan salat wajib, belum lagi salat sunatnya. Apabila kita menjaga yang demikian, maka Allah pun akan menjaga kita, dan Allah akan memberikan bonus yang terindah. Dan bonus yang terindah tersebut adalah yang dinamakan dengan sebuah istilah yang semua manusia mengharapkannya, yaitu husnul khatimah. Dan semoga semua kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan pesan Rasulullah SAW kepada kita bersama, bagaimana kita menjaga ibadah salat kita agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita beribadah. Dan memang itu merupakan di antara wasiat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi betul-betul memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya untuk menjaga ibadah salat, terutama kita kaum laki-laki menjaga salat bukan di rumah. Kita kaum laki-laki ikhwatul Islam adalah melakukan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumah kita. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa, di dalam sebuah rumah. Tentunya bukan rumah kita. Maknanya ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat tersebut fi buyut, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi di rumah Allah? Yang mana Allah izinkan untuk mengangkat suara berzikir siang dan malam. Apa zikir tersebut? Yaitu zikir dikala kita melakukan ibadah salat, dikala kita mengangkat suara, dikala imam mengangkat suara sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang makmum juga mengatakan Allahu Akbar.
kemudian mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca doa-doa yang ada di dalam salat tersebut, fi buyutin azinallah, yang mana Allah izinkan kita untuk mengangkat suara di dalamnya. Kemudian ayat yang berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bisa melakukan yang demikian, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang melakukan tersebut atau perkara tersebut, yaitu mereka yang melakukan ibadah di rumah Allah. Allah sebutkan setelahnya rijalun, yaitu laki-laki, dan kita adalah laki-laki semuanya. Allah sebutkan dengan kalimat rijal. Jadi kalau kita ingin bertanya siapa laki-laki yang sebenarnya, laki-laki yang sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah absen dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah laki-laki yang sebenarnya yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Sehingga ayat ini tidak boleh diputus. Ayat ini azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Kemudian ayat yang berikutnya rijal, itu tidak boleh diputus, langsung disambung rijal. Kemudian kalau kita ingin mengulang, baru diulang rijalul la tulhihim. Walaupun dia dua ayat, namun seolah-olah dia merupakan satu ayat. Kalau nanti kita ingin mencari, lihat di dalam surah An-Nur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat seorang laki-laki, yaitu mereka yang betul-betul menjaga perkara salatnya. Sehingga kita pun berusaha menjaga perkara salat kita, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang semuanya kita hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita lihat, kalau seandainya kita tahu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan fawailul, maka celakalah. Wailun itu adalah kalimat yang Allah jarang menggunakannya kecuali dalam dosa-dosa yang besar. Wailun itu apa makna wail? Wailun itu memiliki beberapa makna. Ada maknanya itu merupakan bentuk kecelakaan, ada artinya adalah salah satu neraka yang ada, atau salah satu neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan neraka wail. Wail yaitu neraka wail. Bagaimana neraka wail? Kita tahu di antara salah satu sifat neraka wail tersebut, yang mana Allah sering menggunakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Wailul lil musallin, celaka bagi mereka-mereka yang salat. Bagaimana mereka yang celaka? Yaitu mereka yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi mereka yang mengejek saudaranya. Itu semuanya disebut dengan kalimat wailun. Wailun itu artinya celaka, atau juga memiliki makna sebuah nama yang ada di dalam neraka, namanya neraka wail. Dan di antara salah satu dahsyatnya neraka wail tersebut, batu kalau dimasukkan ke dalamnya, maka batu tersebut akan meleleh. Kita tahu di dunia batu itu tidak pernah bisa terbakar. Besi kalau dibakar akan hancur, batu kalau dibakar tidak akan pernah hancur. Tapi kalau seandainya di neraka wail, apabila dimasukkan batu ke dalamnya akan hancur lebur. Coba bayangkan, itu batu. Bagaimana dengan jasad kita yang lemah, jasad kita yang terbuat dari tulang dan daging, tidak akan bisa sanggup untuk menahannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang salat. Kenapa bagi orang yang salat mereka celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Kita harus memperhatikan makna firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an, yaitu mereka yang dari an. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina hum fi, karena ada kalimat fi, ada kalimat an. Kalau disebut dengan fi itu artinya mereka yang tidak fokus di dalam salatnya, mereka yang tidak khusus. Kalau seandainya Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim, semua kita akan mendapatkan kecelakaan. Karena memang dikala kita melakukan salat, baru saja kita mengucapkan Allahu Akbar, seketika itu pula lah syaitan akan datang menggoda kita. Makanya tidak akan pernah khusyuk. Namun bukan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan alladzina hum an, yaitu mereka yang dari maknanya, yaitu mereka yang tidak menjaganya. Perkara yang di luar dari salat, apa perkara yang ada di luar salat? Yaitu menjaga salat itu sendiri. Berarti yang mendapatkan kecelakaan itu adalah mereka yang berlalai-lalai di dalam melaksanakan ibadah salat. Itulah maknanya fawailul lil musallin alladzina hum an salati. Bukan disebutkan dengan fi. Kalau fi semua kita akan kena. Namun Allah tahu, Allah menyebutkan an salatihim, yaitu mereka yang berlalai-lalai dari salatnya. Apa maknanya? Datang waktu salat, tunggu sebentar, nanggung, pekerjaan belum selesai, ada pembeli, ada rapat, ada meeting, ada itu. Yang memberikan kepada kita rezeki, itu jugalah yang memberikan jaminan kepada kita. Itu jugalah yang memerintahkan kepada kita beribadah. Dan Allah yang memerintahkan kepada kita beribadah, Allah jugalah yang memerintahkan kepada kita salat. Makanya di dalam setiap ayat Allah memerintahkan kita beribadah,
maka Allah pasti akan menyambung setelah ayat tersebut bagaimana juga Allah menjamin kepada kita masalah rezeki. Sehingga seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada kita bersama, wahai hambaku, aku yang memerintahkan kepada kalian beribadah, aku juga yang menjamin rezeki kalian. Jangan seolah-olah kalian pernah mempertentangkan antara ibadah dengan rezeki. Apa maknanya? Jangan pernah kita menganggap dengan kita beribadah akan hilang rezeki kita. Tidak. Bahkan sebaliknya, dengan kita beribadah, dengan itu pula lah rezeki kita akan datang. Kita contohkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selalu kita dengarkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang hafal ayat selanjutnya? Siapa yang hafal ayat berikutnya? Kita mungkin sering mendengarkan, silakan. Ya, silakan. A'udzubillah. Terus. Masya Allah, artinya. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan, masya Allah. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Allah jika khairan, syakarallahu lakum wa barakallahu fiikum. Tadi adik kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada pertentangan antara ibadah dengan rezeki. Makanya dikala Allah perintahkan kepada kita ibadah, Allah juga menyebutkan Allah yang memberikan jaminan kepada kehidupan kita. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua hafal, kita semua tahu artinya. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni. Makanya kalimat terakhir ya'buduni, beribadah kepadaku, ditekankan oleh Allah. Kemudian apa lanjutannya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ingin dari hambaku rezeki. Ma uridu minhum. Aku tidak menginginkan dari mereka. Maknanya apa? Bisa jadi Allah tidak butuh kepada apa yang kita lakukan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerintahkan kepada kita jangan memikirkan perkara yang kedua ini atau perkara yang kedua agar kita lebih fokus kepada perkara yang pertama. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak ingin, Allah tidak bertanya kepada kita tentang rezeki, tentang makanan. Innallaha huwar razzaq. Karena memang Allah merupakan zat yang maha razak, yang memberikan rezeki. Seolah-olah di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada kita, kalau kalian beribadah, jangan pernah kalian menganggap dengan ibadah yang kalian lakukan akan menghalangi rezeki kalian. Tidak. Bahkan sebaliknya, dengan ibadah itulah yang akan melancarkan rezeki kalian. Salah satunya adalah ibadah salat tersebut. Makanya banyak kita perhatikan ibadah salat. Yang sedang berdagang, datang waktu azan, mana di antara mereka yang berani menutup tokonya? Mana di antara mereka yang berani meninggalkan perdagangannya? Kecuali mereka-mereka yang tahu apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mendahulukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah daripada seruan manusia. Mereka tinggalkan itu semua. Siapa di antara kita yang berani dikala mereka ada rapat, dikala mereka ada meeting, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, kita tinggalkan itu semua? Siapa di antara kita yang berani? Bukankah yang memerintahkan kepada kita ibadah, zat itu pula lah yang menjamin rezeki kita? Bukankah rezeki itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bersama, jangan pernah menganggap dengan kita beribadah akan terhalangi rezeki kita. Tidak. Bahkan di antara salah satu untuk melancarkan ibadah. Makanya kita lihat, kalau ada orang yang ingin berusaha, apa yang harus mereka lakukan? Salah satu bagi seorang pedagang atau bagi mereka yang berusaha atau bagi mereka yang bekerja, apa pesan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Salat. Misalnya salat duha atau salat yang lainnya agar Allah lancarkan rezekinya. Dengan salat itulah Allah lancarkan rezeki. Bukan salat itulah yang menghalangi rezeki. Namun siapa yang bisa melakukan itu semua? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Taha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Juga perkara sama. Dan Allah khususkan tentang ibadah salat. Karena kita membahas ibadah salat ini, ikhwatal Islam, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya yang wajib kita jaga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Allah menyebutkan bukan wasbir, namun Allah menyebutkan wastabir. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sama perkaranya, sama bahasa Allah Azza wa Jalla. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu melaksanakan ibadah salat. Tentunya sebelum kita memerintahkan keluarga kita salat, kita dulu yang salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah,
keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, mereka yang berada di bawah tanggung jawab kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Kemudian bukan hanya sekedar memerintahkan mereka, wastabir, hendaklah kalian betul-betul sabar di dalamnya. Allah tidak menyebutkan wasbir, tidak, namun wastabir, yaitu betul-betul sabar, karena perkara salat ini berat bagi mereka yang belum terbiasa, namun akan ringan bagi mereka yang sudah terbiasa. Makanya Allah menyebut dengan betul-betul kalian bersabar. Kemudian apa kata Allah setelahnya? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepada kalian tentang masalah rezeki. Kenapa Allah tidak bertanya kepada kita tentang masalah rezeki? Nahnu narzuku. Karena kami yang memberikan kepada kalian rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik, hasil yang indah adalah bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tentunya yang kita prioritaskan adalah ibadah kepada Allah, dan salah satunya adalah perkara yang betul-betul dipesan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ingat baik-baik ikhwatul Islam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada umatnya, dan seolah-olah senyuman Nabi terakhir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka tabirnya, Nabi senyum melihat para sahabatnya dikala mereka sedang melakukan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin di waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi Seninnya, di mana yang menggantikan Nabi menjadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berbaring di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi berkumpul bersama sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi menjadi imam, sehingga Nabi perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam, sehingga Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin 17 kali banyaknya dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan kali terakhir Abu Bakar menjadi imam di zaman Nabi masih hidup adalah di pagi Seninnya di waktu melaksanakan ibadah subuh. Kemudian Nabi pun membuka tabirnya, membuka tabir rumahnya, karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di samping, ada di kiri atas Masjid Nabawi. Kemudian dikala dibuka tabir rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi dengan Masjid Nabawi berdekatan. Masjid Nabawi itu dulu tidak ada dindingnya. Masjid Nabawi itu tidak ada dindingnya. Kemudian dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi membuka tabir rumahnya, para sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bangga. Mereka berharap Nabi akan sehat. Mereka berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali menjadi imam. Mereka berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali berkumpul bersama mereka. Mereka bangga. Hampir-hampir saja mereka terkena fitnah. Maknanya mereka ingin Nabi yang menjadi imam mereka. Namun mereka tidak tahu itu merupakan pandangan terakhir Nabi untuk para sahabatnya, dan itu juga merupakan senyuman terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya. Seolah-olah Nabi bangga kepada mereka semua bahwa mereka menjaga ibadah salatnya, baik dikala Nabi ada ataupun dikala Nabi tidak ada. Begitu juga agar kita mendapatkan kebanggaan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjaga ibadah yang betul-betul diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga wasiat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini perkara yang bisa kami sebutkan, pembahasan yang bisa kami sebutkan, dan insyaallah kembali kita akan lanjutkan beberapa wasiat dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang mana Nabi meninggal di kota Madinah dan juga Nabi dikuburkan di kota Madinah. Wajib bagi kita mengetahui apa wasiat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan agar kita betul-betul menjadi orang yang mencintai Nabi sebenarnya sepenuh hati. Dan dikala kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun cinta kepada kita. Dikala kita cinta kepada Nabi, Nabi cinta kepada kita. Harapan kita bersama, Allah kumpulkan kita bersama baginda yang mulia di dalam surganya. Tentunya itu merupakan harapan kita bersama. Agar kita bisa mendapatkan yang demikian, maka kita berusaha menerapkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf, sambil kami senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada kita bersama dikala kita berada di kota Madinah. Di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang tidak pernah ada duanya, yaitu hadis baginda yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha belajar agama,
maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita yang ada di sini terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa mereka dan Allah lapangkan kubur mereka, dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, dan agar Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan mereka, agar Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah, semoga Allah menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatin ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal